penetapan upah minimum ini kan memang kewenangan pemerintah. Kalau ini berlangsung bertahun-tahun, lah kan masalah. Bayangin sejak 2015 sampai sekarang. Nah ini yang nggak disadari untuk pemangku kebijakan. Harusnya paham ini. Gitu. Yang menetapkan upah bukan pengusaha. Mau PP 36 kek, mau Permenaker kek, mau Undang-Undang 13 kek. Semua mengatakan yang menetapkan upah minimum setiap tahun adalah gubernur, bukan pengusaha. Kita sadar betul bahwa penetapan upah minimum ini kan memang kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah menetapkan. Tetapi kan dasar formulanya kan ada aturannya, sudah tersurat ya, bukan tersirat lagi, tersurat di PP 36 dengan formula itu gitu. Nah, kalau dikeluarkan Permen 18 yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan PP 36 ini kan membingungkan kita gitu. Nah, sementara tadi saya bilang bahwa disparitas upah itu, upah minimum antar daerah ini cukup tinggi. Nah, kapan ini selesainya? Kalau dengan PP 36 ini diterapkan dengan baik, disparitas ini akan dikurangi. Kemudian yang kedua, ada namanya struktur skala upah akan lebih mudah diimplementasikan di perusahaan. Kalau sekarang kan struktur skala upah nggak bisa dilaksanakan karena gap antara upah minimum di upah efektif di satu perusahaan dengan upah minimum dekat sekali. Gitu. Itu yang terjadi. Meminta kawan-kawan dari pengusaha, ya tolonglah ya dalam situasi seperti ini juga ikut memberikan empati. 10% itu menurut saya bagus sekali, sudah win-win lah itu, sudah win-win. Yeah. Nah, kan apalagi ada stimulus Bang dari pemerintah. Saya kira ini perlu jadi menurut Ibu sudah tepat ya? Sudah tepat. Sekali. Masalah upah minimum ini kan masalah yang cukup lama, masalah yang cukup panjang, apalagi tiap tahun naik. Karena kenaikan di 2012 naikannya gila-gila akibat politisasi kepala daerah. Kemudian ditambah lagi PP 78. Nah PP 78 itu kan inflasi plus pertumbuhan kan. Nah itu udah berjalan berapa tahun. Dan itu akibatnya apa? Yang sudah tinggi semakin tinggi. Yang kecil ya naiknya ya sama kan gitu. Sehingga makin jauh. Tadinya mungkin perbedaannya mungkin hanya 1 juta. Ya kan antara 3 juta dengan 4 juta. Ketika naik 10%, ya kan? Yang 4 juta menjadi 4.400.000, ya kan? Yang 3 juta menjadi 3.300.000. Selisihnya bukan 1 juta lagi, udah 1.100.000. Kan gitu. Nah, kalau ini berlangsung bertahun-tahun, lah kan masalah. Bayangin sejak 2015 sampai sekarang. Nah, ini yang nggak disadari oleh pemangku kepentingan ya. Untuk pemangku kebijakan harusnya paham ini gitu. Kekhawatiran dari pengusaha dan berbagai pihak bakal ada resesi tahun 2023. Coba Bapak jawab, bakal ada nggak resesi 2023? Tidak. Ya kita lihat saja, kekhawatiran ada karena setiap perusahaan itu setiap akhir tahun ini kan membuat satu forecast untuk tahun depan. Dan forecastnya itu rata-rata ya memang tidak sama dengan forecast tahun ini. Karena situasi global itu juga berdampak terhadap produksi dalam negeri. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang konsumsi dalam negeri apa segala mungkin tidak masalah gitu. Karena masyarakat Indonesia kan tingkat konsumsinya kan cukup tinggi ya. Tetapi yang untuk orientasi ekspor ini kan juga masalah juga gitu. Nah, terbukti dengan penurunan order di 2023 itu.